Kami ada di pikiran-Mu, kami ada di hati-Mu, kami ada di rencana-Mu. Kami yang berdiri di dalam Engkau Tuhan, di atas dasar yang teguh, kami akan tetap kuat dan melangkah bersama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa menyambut firman-Mu, sambut syukur Tuhan, biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius 7. Dan saudaraku yang diberkati, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah dasar yang teguh, dasar yang kuat. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh untuk kita berpijak. Saudara, jikalau kita sedang membangun rumah, kita akan membangun rumah yang bertingkat, kita perlu membangun fondasi yang lebih kuat. Tetapi kalau kita hanya membangun untuk satu tempat, untuk kita bernaung hanya satu hari, saudara sediakan tenda tanpa fondasi,
hanya dengan ala kadarnya, saudara beli tenda yang murah itu saudara 300.000 atau 1 juta atau berapa saudara bisa taruh begitu saja dan kemudian saudara bisa nginap di dalamnya 1 hari selesai saudara. Tetapi tenda itu tidak akan bertahan karena akan dirusak oleh angin, dia akan dirusak oleh badai dan hujan badai itu tidak akan membuat tenda itu bertahan. Nah, kalau kita mau membangun satu bangunan gedung yang kokoh, yang kuat, yang teguh, kita perhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Apakah pondasi yang kita buat itu pondasi yang kokoh, yang teguh, atau ketika kita hanya bangun di atas dasar pasir, yang saudara jangan berharap bahwa bangunan yang saudara akan bangun itu akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Pasti hanya untuk jangka waktu yang pendek. Apalagi kalau kita tidak membuatkan pondasi. Apalagi jika gedung yang kita bangun itu gedung bertingkat. Nah, saudara, siap-siap maka gedung itu akan roboh kalau pondasi kita tidak kuat. Bahkan kalau strukturnya, tiang-tiang kolomnya itu bukan tiang kolom yang mampu menopang gedung itu, saudara, maka saudara akan mengalami kerusakan yang bukan begitu hebat. Demikian pula, saudara, jikalau hidup kerohanian kita tidak kita bangun di atas dasar yang teguh, dasar yang kuat, maka iman orang percaya itu akan mudah goyah. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang yang berkata, kenapa saya itu mudah sekali goyah? Kenapa saya itu mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali terpengaruh, mudah sekali jatuh, mudah sekali meninggalkan Tuhan, mudah sekali kecewa, mudah sekali sakit hati, dan mudah sekali merasa tersinggung, mudah sekali merasa direndahkan, mudah sekali merasa disepelekan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Sekalipun saudara mungkin sudah jatuh berulang-ulang di dalam dosa, tetapi kalau nilai saudara diperbaharui di dalam Kristus, maka saudara akan menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, maka aku ini mengasihi engkau dan aku telah menukar engkau dengan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Artinya saudara diperhitungkan mulia dan berharga. Saudara bukan menukar, tetapi saudara engkau dianggap lebih berharga daripada bangsa-bangsa yang lain, daripada segenap bangsa-bangsa yang ada, oleh karena saudara itu memiliki nilai di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Dua macam dasar. Bangunan yang dibangun di atas dasar yang teguh pasti akan tetap kokoh. Di dalam ayat 24 firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang diberkati, ukuran dari kebijaksanaan kita bergantung kepada seberapa kita kuat berpegang teguh kepada firman. Firman Tuhan adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh. Dan kitab firman Tuhan berkata bahwa terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, ukuran keselamatan adalah seberapa penting kita menganggap firman itu berharga di dalam hati kita. Jikalau kita menganggap firman Tuhan itu berharga, maka firman itu akan mengerjakan keselamatan kita di dalam hidup kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmat, penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan kebenaran. Saudara, ketika dikatakan ayat 25, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang kokoh, yang tidak dapat digoyangkan oleh apapun. Sedangkan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bangsa Yahudi yang mendengarkan perkataan Yesus mengatakan bahwa, wah, ini adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah bangsa Yahudi, ketika dia mengajar, dia tampil sebagai pribadi yang berkuasa. Sebab dasar dari perkataannya itu teguh, dan dasar dari perkataannya itu adalah firman Allah itu sendiri. Dan Allah, dia adalah pencipta. Jadi ketika pencipta itu menyampaikan kebenarannya, kita sebagai umat ciptaannya konfirmasi dengan perkataan firman-Nya. Siapa orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, itulah dasar yang teguh. Jadi saudara, kalau kita mau berkata kita ingin berdiri di atas dasar iman yang teguh, yaitu dasarnya adalah mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan sekedar melakukan, tetapi mendengar dan melakukan. Bukan sekedar melakukan apa yang kita mau, tetapi berdasarkan firman. Jadi saudara, dua hal ini yang paling penting. Dengar dari apa kata firman, termasuk itu di dalamnya itu adalah taat. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban persembahan, korban sembelihan. Jadi mendengar dari Tuhan. Mendengar dari Tuhan. Itu bukan perkara sepele, saudara. Mendengar itu bukan duduk diam di dalam gereja lalu mendengar khotbah. Bukan sesederhana itu. Kalau saudara duduk diam mendengarkan khotbah, semua orang melakukannya dan akan dikatakan berkenan. Tetapi mendengar itu, saudara, ada 4 tanah hati yang diperumpamakan di dalam kitab Matius. Ya, saudara, bahwa mendengarkan firman Tuhan itu ada 4 kategori tanah. Yang hatinya itu hati yang seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Dia mendengar, saudara, mendengar firman Tuhan itu, tetapi tidak bertahan lama karena langsung dihembuskan oleh angin. Tanah hati yang kedua, dia mendengar firman, tapi saudara, firman itu berbatu-batu. Makanya ketika firman itu mereka dengarkan, hati yang keras tidak dapat menerima firman. Jadi mendengar itu bukan persoalan sepele. Mendengar sambil lalu itu juga mendengar, tetapi segera ditiup oleh angin. Juga tanah hati yang berbatu-batu itu juga mendengar, tetapi hatinya keras. Setiap kali firman Tuhan datang, dia katakan, ini firman bukan buat saya, ini firman buat suami saya. Ini firman bukan buat saya, ini firman untuk orang lain yang saya marah. Jadi saudara, yang ketiga, firman Tuhan memang kita dengar, tetapi ada kekhawatiran seperti semak belukar yang menghimpit firman itu, sehingga firman itu pun tumbuh tapi tidak dapat bertahan karena terimpit dengan semak belukar. Yang keempat, tanah hati yang baik. Tanah yang hati yang baik itu selalu kita olah, selalu kita koreksi diri di hadapan Tuhan, selalu kita review di hadapan Tuhan, lalu kita menerima perkataan firman Tuhan tersebut. Jadi saudara, mendengar itu baru kategori mendengar. Mendengar itu bisa ditiupkan oleh angin, bisa di tanah hati yang keras, bisa dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran, atau bisa itu tanah yang subur sehingga perkataan firman Tuhan yang kita dengar itu bisa menghasilkan buah. Nah, yang penting bagi kita, dasar yang teguh itu adalah mendengar yang baik. Mendengar sampai firman Tuhan itu bermultiplikasi 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda dan melakukannya. Kitab Yakobus mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman, lalu kita mencerminkan diri kita dengan firman itu, saudara, tapi kita tidak melakukannya, kita itu seperti orang yang, ya saudara, dikatakan orang yang iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Menipu diri sendiri. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 22 hingga 26. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, pelajaran firman Tuhan sederhana, dengar dan lakukan. Tetapi jikalau kita bertele-tele di dalam melakukan firman Tuhan, itu sama saja kita seperti orang yang munafik. Kita mendengar tapi kita butuh alasan. Terlalu banyak alasan untuk mau melakukan firman, terlalu banyak alasan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang punya banyak alasan, dia tidak mau melakukan firman. Kalau sudah berhadapan dengan orang seperti itu, mending dibaptis lagi, saudara. Baptis lagi. Ibu Pendeta Debbie Basir bilang baptis sampai 10 menit. Kenapa, saudara? Supaya kita betul-betul mati dengan tubuh jasmani kita. Itu hanya guyon saja, saudara.
Saudara, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena Abraham itu disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, manakah yang lebih baik? Kita memiliki iman tetapi tanpa perbuatan? Tentunya iman harus disertai dengan perbuatan. Sebab ketika iman tanpa perbuatan, hakikatnya itu bukan iman yang benar, itu bukan iman yang hidup. Itu iman betul-betul iman tetapi sudah mati. Makanya saudara, biarlah Yesus menjadi fondasi yang teguh dalam kehidupan kita. Mendengar perkataan firman, mendengar dan kemudian berikan tanah hatimu sebagai tanah hati yang subur, supaya benih firman itu berbuah dan menghasilkan pelipat gandaan. Saudara, Yesus adalah fondasi terbaik untuk membangun hidup yang teguh. Karena setiap orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kita beriman tidak bertele-tele, tetapi orang yang beriman melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa mempertanyakan lagi, tetapi dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Jikalau kita terlalu banyak alasan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, perlu dicek kembali apakah hati kita sudah dibaharui dan sudah mengalami kelahiran baru. Saudara, Anda akan bertumbuh di tempat yang tepat. Makanya, jikalau saudara ada di satu tempat yang membuat saudara tidak bertumbuh, keluar dari sana dan lakukan lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara supaya saudara tumbuh. Iman yang ada pada saudara tidak mati, melainkan berbuah, dan buahnya itu menghasilkan 30, 60 kali sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa di surga, biarlah kami mendengar firman Tuhan dan melakukannya, supaya kami kuat teguh dan angin taufan tidak dapat menggoyahkan kami. Apapun keadaan kami tetap kuat, kami tetap teguh berdiri, kami tidak dimanipulasi oleh keadaan kami yang seringkali merasa lemah. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati dan melindungi kami, supaya kami tetap berpegang teguh kepada iman percaya kami kepada Tuhan. Dikuduskanlah namamu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya sungguh-sungguh pada Tuhan. Terpujilah Bapa, Engkau memperbaharui kami dengan motivasi yang benar untuk setia mengikuti Tuhan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan kami setia, mau dibentuk, mau menjadi orang yang tulus hati, dan diberkatilah segala apa yang kami kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Jadikan Yesus sebagai fondasi terbaik, yaitu untuk membangun hidup yang teguh. Yesus adalah Logos. Firman itu telah tinggal di antara kita, dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjadi manusia, dan barang siapa percaya kepada namanya, tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas, and God bless you.